Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan coba mendiskusikan bagaimana perilaku bisnis ya Rasulullah Muhammad saat itu sebelumnya di Rasul. Ya. Akan kita lihat jauh mana yang bisa kita elaborasi, diskusikan. Gitu ya. Baik. Dalam perilaku bisnis Allah itu yang pertama ada jujur, amanah, adil, ramah, profesional. Itu semua tercermin dalam kegiatan yang dilakukan saat itu, yaitu berbisnis dengan mengandalkan modal utama adalah kepercayaan. Bahkan ketika itu beliau dikenal sebagai orang yang dipercaya atau mempunyai julukan Al-Amin gitu ya. Meskipun yang memberi julukan itu sebenarnya bukan hanya orang Islam, tapi komunitas saat itu, orang-orang kafir saat itu juga mempercayai Rasulullah, menganggap bahwa Rasulullah adalah orang yang dapat dipercaya. Itu menjadi modal yang utama. Kemudian diiringi dengan jujur, adil, ramah, profesional, gitu ya. Sehingga suatu saat Rasulullah juga memberikan gambaran bahwa siapapun yang melakukan penipuan dalam kegiatan bisnis, maka itu adalah bagian dari bukan golongan saya, golongan kami, gitu ya. Dan itu adalah bagian yang terpenting sebenarnya dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Baik, kemudian perilaku yang lain selain yang tadi kita sampaikan, yang kedua adalah motivasi dalam berbisnis adalah dalam rangka memberikan pertolongan atau menolong partner kita atau menolong orang lain. Jadi dalam hal ini kita berbisnis bukan hanya semata-mata mendapatkan ingin keuntungan, tapi bagaimana bisnis itu adalah kita menjual barang yang bermanfaat, gitu ya, memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Sehingga apa yang menjadi komoditi kita itu benar-benar bermanfaat dan bisa membantu kelangsungan bisnis maupun kehidupan orang lain. Gitu. Kemudian menghindari boror, baik dari segi takaran, ukuran maupun timbangan. Gitu ya. Nah, boror di sini adalah ketidakpastian. Nah, jadi itu selalu dihindari dalam bisnis Muhammad saat itu. Dalam berbisnis, alat ukur yang dijadikan patokan itu harus akurat dan tepat. Ya. Itu menjadi hal yang sangat urgen karena itu menjadi bekal kita bagaimana bisnis kita itu terlepas dari horor itu, gitu ya. Karena ketika itu horor, nah itu maka akan menjadi bisnis yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana Allah juga berfirman ya, yang ada yang artinya celakalah orang yang tidak jujur, gitu ya. Yakni orang yang tidak menerima takaran dari yang lain, mereka meminta dicukupi, dan jika mereka membuat takaran malah mereka atau penimbangan suatu sesuai dengan yang hilang, yang lain mereka mengurangi, gitu ya. Jadi mengurangi timbangan. Selanjutnya yang keempat adalah tidak menjelekkan usaha orang lain. Nah, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan atau orang lain itu memberi dagangannya, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah perilaku yang berakibat secara umum berakibat fatal, gitu ya. Mungkin sekilas tidak, tetapi itu akan merusak secara menyeluruh kegiatan bisnisnya sendiri, gitu ya. Karena akan kembali kepada aktivitas yang dilakukan itu untuk menumpuk ketidakjujuran, gitu ya, menjelekkan usaha orang lain. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga memberikan gambaran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim ya, yang artinya janganlah seorang di antara kalian memiliki tujuan dalam menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima, tidak menumpuk harta dalam bisnis.
sekali lagi, tidak menumpuk harta dalam berbisnis ini maksudnya bukannya berbisnis itu tidak mencari keuntungan, tetap mencari keuntungan, tetapi sebenarnya keuntungan yang diperoleh atau yang diinginkan itu tidak untuk dalam rangka ditimbun atau ditumpuk, sehingga itu akan merusak kondisi permintaan dan penawaran secara khusus dan perekonomian secara umumnya. Jadi ketika kita berbisnis, kita punya modal yang banyak, kemudian kita menumpuk atau menimbun, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi. Itu dilarang dalam Islam. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah, tidak menimbun, gitu ya, tidak menumpuk. Yang selanjutnya pernah tidak melakukan monopoli suatu komoditas tertentu. Ini artinya seorang pedagang itu tidak boleh menguasai satu produk, ya maksudnya tertentu saja dengan tujuan untuk membeli keuntungan yang tidak wajar, gitu ya, dari yang dilakukan. Monopoli produk, menguasai itu produk, tetapi dengan punya tujuan yang lain juga, gitu ya, itu melakukan sebuah manipulasi atau keuntungan, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih bila dibandingkan dengan kegiatan yang wajar dilakukan. Nah, ini kenapa dilarang? Karena ini akan satu, akan merusak atau memperburuk kondisi ya, yang ada, gitu ya. Yang kedua, ini adalah istilahnya berpihak kepada kapitalis, gitu ya. Nah, ini juga akan semakin menyengsarakan masyarakat yang lemah. Selanjutnya yang ke-7, memperdagangkan komoditas yang halal dan suci. Ya, jadi yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang sudah jelas kehalalannya dan kesuciannya. Tidak menjual barang-barang yang masih belum jelas atau barang-barang yang haram. Gitu ya. Rasulullah juga pernah memberikan gambaran yang artinya sungguh Allah melarang bentuk usaha miras, bangkai babi maupun patung. Nah, ini bagian dari yang tidak jelas. Kemudian yang ke-8, menghindari riba. Kegiatan usaha apapun yang dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh bisnis, ya, dalam hal ini adalah apa yang kita lakukan itu harus menjaga bisnis itu dari aktivitas riba. Karena apa? Karena riba itu juga akan merusak kondisi real perekonomian secara umum, gitu ya. Allah dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, hai orang yang beriman, maka lupakanlah atau sia-sia sudah riba bila kamu beriman, gitu ya. Sebab itu Allah dan Rasul menggambarkan bahwa kalau itu orang tidak mau diingatkan, maka akan berperang melawan riba atau melawan Allah, gitu ya. Baik, selanjutnya setelah menghindari riba, hal yang lain yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisnis itu dilakukan dengan berdasarkan kita saling merindoi atau kita ada kesepakatan yang jelas, gitu ya. Karena apa? Karena kalau bisnis tidak dilakukan dengan memiliki kesepakatan yang jelas, maka akan menimbulkan ketidakjelasan, kerancuan, dan bahkan akan merusak bisnis itu sendiri, gitu ya. Allah juga memberikan gambaran yang artinya orang yang beriman tidak boleh kamu saling memakan harta sesama melalui jalan yang batil, kecuali melalui cara usaha yang saling suka antara kalian, gitu ya. Baik, selanjutnya bisa juga yang dikategorikan sebagai bagian dari perilaku ini adalah membayar gaji atau hak karyawan itu tepat pada waktunya, gitu ya. Kenapa? Karena ini hal yang sangat mendasar juga bagi seorang pekerja, ya. Ketika itu diberikan haknya itu tepat pada waktunya, maka akan
memberikan dampak yang positif bagi pekerja itu sendiri, dan itu adalah menjadi bagian dari yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Maka Rasulullah memberikan gambaran yang artinya berikanlah untuk pada karyawan sebelum minyak kering sebenarnya gitu ya. Nah itu hal yang sangat mendasar bahwa memberikan tepat waktu itu hal yang sangat sangat penting dilakukan. Jadi secara umum Muhammad mencerminkan bisnisnya dan sebagaimana mencerminkan akhlaknya gitu ya. Jadi akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang dicerminkan oleh Rasulullah, dan itu juga dicerminkan dipraktekkan dalam kegiatan bisnis gitu ya. Seperti ya, jujur, amanah, adil dan seterusnya, yang semuanya itu mengedepankan kepentingan orang lain dan kebaikan secara umum. Jadi itu yang menjadi bisnis atau perilaku bisnis Rasulullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terkait hal teknis akan bisa kita diskusikan untuk memperdalam terkait perilaku bisnis Islami seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.